Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Stianingrum. Saya merupakan mahasiswi akuntansi semester 5 dari Universitas Mercubuana di kampus Meruya. Saat ini saya akan menjelaskan tugas besar 2 dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Topik dari tugas Perekonomian Indonesia saya yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Dan yang kedua, hubungan antara kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Baik, kalau begitu langsung saja mengenai topik saya yang pertama, yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Secara konseptual, otonomi daerah ini merupakan pemberian hak dan kewajiban daerah otonom dalam menyelenggarakan suatu kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat, kini menjadi urusan masing-masing pemerintah daerah. Dengan begitu, dengan adanya sistem otonomi daerah ini tentu menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Dan karena kembali lagi ya, dengan adanya otonomi ini juga membuat pemerintah setempat dapat lebih fokus untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan daerahnya secara cepat dan menyeluruh. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pada pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dan berikut penjelasannya, yaitu meningkatkan pelayanan umum. Itu berarti dengan adanya otonomi daerah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Pelayanan umum yang dimaksud itu seperti pendidikan, lembaga kesehatan atau rumah sakit. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan tersebut akan menunjukkan bagaimana daerah otonom ini bisa atau tidak menggunakan hak dan kewajiban dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, tentu diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan dari daerah tertentu, dan tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Melanjutkan topik yang kedua, yaitu mengenai hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Baik, kemudian kebijakan pemerintah ini dalam melakukan percepatan infrastruktur nantinya akan berpengaruh pada program kegiatan pembangunan di era otonomi daerah. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini kurang tepat, maka nantinya pemerintah akan menemukan kesulitan dalam percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Kesulitan yang dimaksud itu bisa jadi karena faktor APBD yang pada sisi belanja langsung atau belanja program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana atau kurang dananya, sehingga tidak mencukupi percepatan pembangunan. Atau mungkin juga kesulitannya itu terdapat pada sumber daya manusia yang tidak memadai. Namun, jika kebijakan tersebut berhasil, maka akan memberikan dampak positif terhadap globalisasi perekonomian Indonesia. Ketika infrastruktur daerah sudah tersedia dan secara menyeluruh, nantinya sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia akan menjadi lebih mudah untuk menguasai teknologi, dan dimana saat ini teknologi, khususnya digital, itu merupakan kunci keberhasilan dan perluasan ekonomi di dunia. Karena dari teknologi digital itu mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar
kemudian juga berguna untuk menyebarluaskan produk atau jasa yang dimiliki, ya seperti marketing, seperti itu. Baik, saya rasa informasi yang saya berikan sudah cukup dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata atau informasi yang saya berikan. Terima kasih.